Saya malam itu sudah ketemu sama Sidarto. Comment expliquez-vous que vous ayez pu échapper au massacre des généraux? Saya kira memang merupakan rahmat daripada Tuhan. Mayor Jenderal Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Kostrad atau Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat disebut-sebut sebagai salah satu tokoh sentral dalam penumpasan PKI. Namun pada akhirnya tak sedikit juga yang bertanya-tanya ada di mana keberadaan Soeharto saat malam jahanam G30S itu. Pertanyaan itu dijawab dalam sebuah buku autobiografi Ibu Tien Soeharto berjudul Siti Hartinah Soeharto, Ibu Utama Indonesia. Dikisahkan dalam buku itu, Ibu Tien sempat berkumpul di markas Persit. Saat itu pertemuannya adalah mendengarkan penjelasan dari Menteri Panglima Angkatan Darat, Jenderal Ahmad Yani. Pak Yani dalam pertemuan tersebut menjelaskan situasi politik pada waktu itu yang makin gawat. Kenangnya seperti terungkap dalam buku autobiografinya. Ibu Tien mengatakan sepanjang menjadi seorang istri prajurit, baru kali itulah ia diberitahu hal-hal yang sifatnya rahasia dan sensitif. Setelah mengikuti acara tersebut, dia pun pulang ke rumahnya di Jalan Haji Agus Salim. Sesampainya di rumah, anak-anak meminta dibuatkan sup kaldu tulang sapi. Ibu Tien akhirnya membuatkan. Namun, ketika dirinya sedang membawa panci berisi sup panas yang hendak ditaruh di ruang makan, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto yang tak sengaja menyenggol tangan ibunya. Sup itu akhirnya tumpah dan mengguyur Tommy. Air sup tumpah dan mengguyur sekujur tubuhnya. Kulitnya terbakar dan melepuh-lepuh. Saya ingat pelajaran P3K di Kostrad. Kalau luka bakar, obatnya Leverstrand Salep. Kebetulan ada persediaan di rumah, maka obat itulah yang saya oleskan di kulitnya, kata Ibu Tien. Setelah diberi penanganan awal, akhirnya Hutomo Mandala Putra dibawa ke RS Gatot Subroto untuk dirawat. Bersama Ibu Tien, Soeharto sempat menunggui anaknya di rumah sakit. Namun, sekitar pukul 00, Ibu Tien meminta Soeharto agar segera pulang ke rumah. Pasalnya, Mamik, putri bungsu Soeharto yang masih berusia 1 tahun, sedang sendirian di rumah, hanya dijaga penjaga. Menurut penuturan Soeharto, kira-kira pukul 10 malam, saya sempat menyaksikan Kolonel Latif berjalan di depan bangsal tempat Tommy dirawat. Kira-kira pukul 12:15, saya disuruh oleh istri untuk cepat pulang ke rumah di Jalan Haji Agus Salim, karena ingat Mamik, anak perempuan kami yang bungsu yang baru setahun umurnya. Saya pun meninggalkan Tommy dan ibunya tetap menungguinya di rumah sakit, kenang Soeharto. Karena Oui, c'est vraiment un miracle de Dieu. 2 hari sebelumnya, 2 jours avant saya memperoleh l'éclatement de cette affaire, terpaksa mon petit-fils a eu un accident. Alors, Karena anak saya, sa mère et kecil, moi, nous sommes saya allés dengan à l'hôpital et étant donné que c'est encore un très petit garçon, j'ai dû rester à l'hôpital. pada tanggal 30 sebelumnya. Le 30 septembre, un officier qui s'est mêlé dans l'affaire du coup d'État, il était allé à l'hôpital pour voir sur place si j'étais vraiment dans l'hôpital. Dan memang Vers 11 heures, di rumah sakit. je suis retourné à la maison Kira-kira jam 11 saya pulang et ke rumah. l'officier Dan keluarganya croyait que mengira j'étais kalau encore saya masih à l'hôpital. Keesokan harinya 1 Oktober 1965, suasana di Jalan Haji Agus Salim, kediaman Soeharto masih terlihat sepi. Tiba-tiba seorang pria bernama Hamid mengetuk rumah Soeharto yang kebetulan menjadi ketua RT. Hamid adalah seorang juru kamera. Ia mengaku baru saja mengambil gambar tembak-tembakan yang terjadi di sejumlah tempat. Tak lama kemudian, datang Mas Huri, tetangga Soeharto. Kepada Soeharto, Mas Huri mengaku mendengar suara tembakan. Soeharto pun mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah tanda tanya itu, muncul Broto Kusmarjo. Lelaki itu mengabarkan bahwa telah terjadi penculikan terhadap sejumlah jenderal. Sekitar pukul 6, Letkol Sujiman datang ke rumah Soeharto.
Lelaki itu mengaku diutus Mayor Jenderal Umar Wirahadikusuma, Panglima Kodam 5 Jaya, kepada Soeharto. Sujiman memberitahu bahwa ada konsentrasi pasukan di sekitar Monas. Mendengar cerita itu, Soeharto bergegas menggunakan pakaian loreng lengkap, bersenjata pistol, pet, dan sepatu. Sebelum berangkat ke markasnya, Soeharto berpesan kepada Sujiman, "Segera kembali saja dan laporkan kepada Pak Umar. Saya akan cepat datang ke Kostrad dan untuk sementara saya akan mengambil pimpinan Komando Angkatan Darat," katanya. Tak lama kemudian, Soeharto terlihat berjalan menuju jeep Toyota kendaraan dinasnya. Tanpa seorang pengawal, Soeharto tancap gas menuju markas Kostrad di Jalan Merdeka Timur. Ketika itu, Soeharto melihat suasana di ibu kota berjalan seperti biasa saja. Sepertinya tak ada tanda-tanda telah terjadi sesuatu. Lalu lalang manusia dan arus kendaraan terlihat seperti biasanya. Begitu juga beca-beca yang biasa mangkal di ujung kampung. Radio Republik Indonesia atau RRI juga terlambat menyiarkan tragedi pekat dan menyayat hati seluruh rakyat Indonesia itu. Padahal biasanya RRI sudah mengudara pukul 7 pagi. Herannya, hingga pukul 7, RRI tak juga bercuap-cuap. Begitu juga ketika Soeharto memasuki markasnya. Tak ada tanda-tanda bahwa telah terjadi aksi penculikan dan pembunuhan secara keji. Hingga ia mendapat kabar dari RRI yang akhirnya mengudara mengenai gerakan 30 September yang telah berhasil memberantas Dewan Jenderal. Itu adalah kesaksian dari autobiografinya Ibu Tien dan Soeharto. Namun di sisi lain ada ungkapan berbeda dari pelaku sendiri, yaitu Kolonel Latif. Soeharto disebut-sebut mengetahui akan rencana penculikan sejumlah jenderal yang diyakini sebagai Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta kepada Presiden Soekarno. Yang jelas itu adalah berita hoax yang dikeluarkan oleh PKI. Hal itu berdasarkan kesaksian salah satu orang yang bertanggung jawab dalam penculikan 7 jenderal, yaitu Kolonel Abdul Latif, Komandan Garnisun Kodam Jaya, dalam persidangannya. Dikutip dari buku John Rosa berjudul Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, Latif bersaksi bahwa ia memberitahu Soeharto soal rencana penculikan sejumlah jenderal. Sehari sebelum kejadian itu, saya melapor langsung kepada Bapak Maijen Soeharto sewaktu beliau berada di RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, yang sedang menunggui putranya yang ketumpahan sup panas. Dengan laporan saya ini berarti saya mendapat bantuan moral karena tidak ada reaksi dari beliau, kata Latif. Tak hanya sekali, Latif bahkan sebelumnya pernah membahas soal isu adanya Dewan Jenderal di rumah Soeharto. Latif bercerita lebih lanjut, ia menyatakan bahwa ia juga sudah membicarakan masalah Dewan Jenderal dengan Soeharto 1 hari sebelum kejadian di rumah Soeharto di Jalan Haji Agus Salim. Saat itu Soeharto masih menjabat sebagai Panglima Kostrad. Pada pertemuan di rumah Soeharto itu, Latif melaporkan adanya isu Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta. Menurut Latif, Soeharto telah mengetahui hal itu. Mantan anak buahnya dari Yogyakarta yang bersama Subagio. Tanggapan beliau akan dilakukan penyelidikan, kata Latif. Latif juga melanjutkan alasan Soeharto tidak diculik karena Soeharto dianggap loyalis Bung Karno saat dirinya memberikan kesaksian kepada Mahkamah Militer, seperti yang dikutip dari buku Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan, dan Petualang 2010. Soeharto dianggap loyal sama Bung Karno. Soeharto sendiri mengakui dia bertemu dengan Latif menjelang peristiwa G30S. Namun dia memberikan kesaksian yang berganti-ganti. Posisi Soeharto saat peristiwa G30S PKI dalam wawancaranya dengan Der Spiegel pada 19 Juni 1970, Soeharto mengaku ditemui di RSPAD Gatot Subroto oleh Kolonel Latif pada malam 30 September 1965. Soeharto tengah menjaga anaknya, Hutomo Madala Putra alias Tommy, yang dirawat karena luka bakar akibat ketumpahan sop panas. Namun katanya,
Latif tidak memberikan informasi apa-apa, malah akan membunuhnya saat itu juga. Ujarnya, dia justru akan membunuh saya, tapi karena saya berada di tempat umum, dia mengurungkan niat jahatnya itu, kata Soeharto. Namun pernyataan berbeda dalam autobiografinya sendiri. Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya tahun 1988, Soeharto mengaku hanya melihat Latif dari kejauhan dan tak sempat berinteraksi.